Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah mudik, sudah sampai pulang kampung? Ya, semoga selalu dalam keadaan selamat, sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Baik, kemarin teman-teman sudah kita bahas bersama ya, tips agar kita mudiknya lancar, asyik, serta berpahala. Kita lanjutkan yakni bagaimana agar lebaran kita ini menjadi asyik, bermakna, serta berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu saja adalah jangan lupa dan harus ikut sholat Idul Fitri ya. Ikut sholat Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah suatu perintah, meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib ataupun ada yang mengatakan sunnah atau sunnah muakkadah, walau alam bisawab. Namun jangan sampai terlewatkan karena pahalanya banyak. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri ya. Kemarin kita selama Ramadan itu membersihkan diri dengan berbagai macam amalan-amalan ya, puasa, kemudian apalagi tarawih, kemudian sedekah, tilawah, semua kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga beruntunglah yang bersihkan diri. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, dan ingat terhadap Rabbnya lalu dia sholat ya. Di antaranya yang paling pokok di Ramadan, setelah Ramadan terakhir adalah untuk sholat Idul Fitri. Oke. Kemudian adalah saling mendoakan di antara para salafus saleh. Itu biasa di antaranya ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Semoga Allah menerima amal-amalku dan amal-amal engkau kalian gitu ya. Amal-amal selama Ramadan kemarin kita meminta Rabbana taqabbal minna gitu ya, supaya diterima amal-amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawab selamat hari raya ya, karena di antara ulama berbeda pendapat apakah ada perintah untuk mengucapkan selamat hari raya atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat. Namun yang wajib adalah menjawabnya gitu. Ketika ada ucapan selamat hari raya ya Idul Fitri, kita hendaklah untuk diwajibkan untuk menjawab selamat hari raya. Kalau bahasa Jawanya biasanya pada Sugeng Riyadi dengan selamat hari raya kan gitu ya. Nah, kita menjawabnya. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan taqabbalallahu wa minkum. Kemudian untuk bab saling memaafkan teman-teman sekalian, sesungguhnya saling memaafkan atau saling meminta maaf itu kapan saja, tidak harus menunggu Idul Fitri, tidak harus menunggu selesai Ramadan. Kapan kita punya salah pada teman, pada saudara, pada orang lain, hendaklah untuk langsung meminta maaf kepada mereka ya, tanpa harus menunggu. Cuman mungkin karena kita bisa bertemunya pas Ramadan, maaf pas Idul Fitri, pas mudik, ketemu dengan teman lama, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan orang tua ya, itu bisa boleh untuk minta maaf, tetapi sesungguhnya tidak ada kaitannya antara ibadah Idul Fitri dengan meminta maaf. Jadi karena momennya liburnya, cutinya pas ini. Nah, begitu juga ya ini untuk saling silaturahmi atau berkunjung, sesungguhnya itu adalah kapan saja untuk menyambung silaturahmi, tidak hanya pas lebaran. Akan tetapi karena mungkin di antara teman-teman sibuk ya, apalagi tadi yang mudik kerjanya di luar kota, bahkan luar provinsi, bahkan mungkin ada yang luar negeri, ada nggak ini? Nah, luar negeri pas pulang, sehingga baru bisa berkunjung saat ini, waktu ini, itu pun terbatas ya, liburnya mungkin tidak begitu lama. Kalau lama-lama nanti bisa dimarahin bosnya. Atau mungkin teman-teman adalah bos, nah hendaklah untuk memberi cuti supaya mereka bisa saling berkunjung, karena di dalam silaturahmi ada hadis Nabi yang cukup masyhur, cukup terkenal ya, man sarahu an yubsitalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia untuk menyambung silaturahim gitu ya. Nanti akan ada pembahasan di video selanjutnya tentang silaturahim ini, supaya tidak kita salah paham atau gagal paham tentang silaturahim ini ya teman-teman sekalian. Makanya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar bisa mengikuti faedah yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya. Seperti itu. Kemudian tadi ya, silaturahmi intinya kapan saja, tidak harus menunggu pas lebaran. Mungkin karena di antara teman-teman sekalian waktunya adanya pas
Idul Fitri, cutinya dan lain sebagainya seperti itu. Sesungguhnya tidak ada kaitannya antara sholat Idul Fitri dengan silaturahimnya atau berkunjungnya ini ya. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi teman-teman sekalian adalah jangan sampai lalai. Ya, jangan sampai lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah jangan sampai dalam kita berhari raya ini ataupun berlebaran ataupun berliburan ini kemudian sampai lalai asik ngobrol dengan teman-teman. Biasanya ada yang reuni gitu ya, mungkin ada jadwal reuni dengan teman sekolah dulu, kuliah dulu. Nah, jangan sampai lalai. Satu, jangan sampai menunda-nunda sholatnya ya, jangan sampai menunda-nunda sholatnya, khususnya yang ikhwan, yang putra, yang mas-mas atau yang bapak-bapak, jangan sampai ketinggalan sholat wajibnya untuk berjamaah. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, karena sholat itu peningkatan ya, harus meningkat. Kemarin selama Ramadan sudah kita digembleng sedemikian rupa sholatnya, nah jangan sampai kemudian luntur lagi. Kemudian juga jangan lalai untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, asik ngobrol kesana kemari ya, saling bertanya, saling bercerita, jangan sampai saling menyakiti, menyindir misalkan, kemudian merasani atau menghibah, apalagi sampai memfitnah, apalagi sampai mengadu domba ya, jangan sampai dilakukan itu, atau memberikan kabar-kabar bohong, kabar-kabar yang dusta begitu ya, biasanya berkaitan dengan politik, dengan apa saja ya, syarat dihindari. Hendaklah untuk berkata-kata yang baik-baik saja, yang mengajak kepada ketakwaan dan mengingatkan kepada hari akhirat, seperti itu. Kemudian untuk saling menasihati ya, saling menasihati supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk jangan sampai bercerita ataupun ngobrol yang mohon maaf omong kosong gitu ya, omong kosong yang tidak ada gunanya kan gitu. Karena kita ketahui bersama ya, pernah mendengar Nabi mengatakan di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, seperti itu ya. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebaikan, dihindarkan dari segala keburukan, dan lebaran ini lebaran yang lebih bermakna dari tahun-tahun kemarin, lebih bermanfaat, lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.